Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Hari ini hari Jumat tanggal 19 November 2021 jam 10.27 setengah 11 siang. Mungkin video ini akan terupload kayak setengah satu habis sholat Jumat ya. Jadi teman-teman yang beragama Muslim, jangan lupa hari ini kita sholat Jumat, jangan di skip coy. Kebiasaan lah, skip nih. Oke, udah gatel gue. Ya, kita akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin hari ini potensinya gimana, karena kita bisa lihat memang BTC itu broke down dari level support yang memang kita harapkan bisa kembali lagi reversal. Ini sangat mengecewakan buat gua karena gua harap memang BTC itu kembali lagi ke atas, tapi tidak perlu dikhawatirkan karena kalau kita lihat berdasarkan on-chain, memang BTC atau cryptocurrency market itu belum overheat sama sekali pada level saat ini, jadi masih berpotensi untuk kembali lagi bullish dalam waktu dekat. Oke, kita akan kembali dulu untuk melihat on-chain analytics-nya bagaimana hari ini ya guys. Ya, seperti yang teman-teman tahu, BTC pagi ini kan nggak bisa bertahan ya pada level support Fibonacci 236, range harga 58 ribuan. Sementara prediksi kita kemarin kan kalau kita lihat berdasarkan rising wedge itu di harga 56.000, dan memang pada level saat ini BTC itu berada pada level 56.000 dan juga 55.900 dolar. Nah, penurunan saat ini memang karena faktor over leverage dan overheat yang terjadi pada future market. Nah, memang keduanya itu perlu cooling down terlebih dahulu untuk sapu bersih stop loss. Nah, kalau kita lihat berdasarkan LTH SOPR atau long term holder SOPR, nah ini dengan umur holding sekitar 4-5 tahun dan juga miner flow atau miner exchanges flow, keduanya ini ada sedikit taking profits, tapi tindakan ini bukanlah sesuatu yang agresif jika kita komparasi dengan DAM terjadi di bulan Mei 2021 dan juga tahun 2017. Nah, sementara kalau kita lihat berdasarkan Lightning Network atau Network Indicator, di sini tuh dia naik terus ya. Teman-teman dapat melihat bahwa matrix itu dia naik, yang menandakan memang pada saat ini untuk long term sendiri masih sangat-sangat cocok untuk re-accumulating. Nah, di sini teman-teman dapat melihat ya adanya inflow dan outflow. Setidaknya ada sekitar 5.969 BTC senilai 345 million dollar. Ini masuk ke dalam exchanges dalam waktu semalam. Nah, inilah alasan penurunan saat ini. Dan sekitar 7.357 BTC senilai 425 million dollar ini keluar dari exchanges, yang dapat kita simpulkan pada masa diskon ini well sempat reaccumulations atau reaccumulating, yang dimana memang ini adalah beli guys. Kalau ini berarti kan jual karena masuk ke dalam exchanges. Nah, kalau kita total akumulasi 2 hari belakangan ini ya sangat besar. Nah, sebanyak 21.416 BTC senilai 1,24 billion dollar sudah terakumulasi. Nah, jadi teman-teman kalau kita lihat berdasarkan Fear and Greed Index kan sekarang memang mengarah ke fear ya. Nah, jadi teman-teman harus follow the whales. Di saat yang lain fear, cukongnya pasti akan lebih greedy. Dan pada level saat ini teman-teman udah bisa melihat ya bahwa level support ini sudah tidak bisa menjadi support dan sekarang menjadi resistance. Lalu kita melihat adanya level support berikutnya di harga 53.600-an ya. Ini ada EMA 100 yang dimana potensinya adalah memang akan tertahan pada level tersebut, tapi gue tidak melihat potensi BTC pada level saat ini akan kembali reversalnya pada 53.600-an atau pada EMA 100 ini. Karena kalau kita lihat berdasarkan persentase, biasanya kan koreksi Bitcoin itu dia persentasenya sekitar ya 25%-an lah ya. Ini baru 20%, gue lebih prefer ke Fibonacci 0,5 di harga 48.000 atau 49.000 atau 50 ribuan, yang dimana di sini didukung dengan adanya EMA 250, juga adanya golden pocket di Fibonacci 0,5. Sempat kalau teman-teman melihat di sini banyak sekali multiple rejections pada Fibonacci 0,5 yang memang juga mendukung menjadi level support. So, pada level saat ini gue menyarankan teman-teman wait and see terlebih dahulu. Adapun kalau kita lihat berdasarkan rising wedge ya,
di sini penurunannya memang sebenarnya ke angka sekian gitu ya, ke harga 53 ribuan atau 52.000 lah ya di Fibonacci 0,382. Tapi gue lebih prefer BTC itu yang menurunnya ke 48.000. Sementara walaupun di sini pada time frame kecil, di time frame 1 jam mungkin ya kita melihatnya ada bullish divergence, tapi gue belum melihat ada potensi BTC itu bisa kembali reversal pada level ini. So cuma tidak menutup kemungkinan bahwa BTC bisa kembali lagi bullish di sini. Kalau gue masih prefer ke harga 50 ribuan atau ke 48.800 karena Fibonacci 0,5 sembari kita menunggu adanya clear pattern pada level saat ini. Ya udah wait and see aja dulu guys, jangan mengambil keputusan terlebih dahulu, biarkan nanti dia terkonsolidasi. Dan kita juga belum expect tanggal 20 itu akan kembali lagi recover, kembali lagi bullish. Jadi setidaknya kita akan menunggu terlebih dahulu di sini ada clear pattern, karena memang BTC kan sekarang sedang downtrend pada time frame kecil. So mumpung lagi diskon, jadi gunakan kesempatannya untuk akumulasi lagi, follow the whales. Jadi ya tunggu aja clear patternnya, di saat udah ada clear pattern nanti kita buy back after breakout. So ya kita akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin di grup Telegram. Untuk teman-teman yang sudah bergabung di grup Telegram, selamat datang. Untuk yang belum bergabung, linknya di deskripsi. Dan teman-teman kalau mau request analisa altcoin, teman-teman bisa follow TikTok gua, linknya ada di deskripsi juga, ada di link ID. Di situ ada icon TikTok dan teman-teman bisa komen di salah satu video atau di video yang paling baru, komen altcoin apa yang mau dianalisakan, karena teman-teman udah mulai ramai juga minta dianalisakan altcoin. Kebanyakan itu koin micin ya guys ya. Gua menyarankan kalau teman-teman yang bermain di koin micin, pelajari terlebih dahulu fundamentalnya bagaimana, karena seperti yang kita tahu ya, koin micin itu memang seperti skema Ponzi, semakin banyak holder semakin tinggi juga harganya, semakin banyak transaksi semakin bagus juga harganya. Tapi hati-hati karena indikasinya ada aktivitas rug pull. Jadi gunakan fundamental untuk mempelajari projectnya seperti apa, perhatikan white papernya, kalau bisa dicari siapa kreatornya, kalau nggak ketemu atau anonymous ya berarti teman-teman investasikanlah uang dingin yang memang teman-teman relakan untuk tiba-tiba menghilang gitu ya. Dan juga saran gua, profitlah berdasarkan kecukupan. Kalau teman-teman rasa sudah cukup ya udah profit, karena kembali lagi ya, koin-koin micin itu pasti akan selalu ada yang baru. Kalau mau ngikutin hype pasti nggak akan ketinggalan, tinggal teman-teman aja yang berani up to date. Kalau gua pribadi kan memang nggak selalu up to date ya dengan koin-koin seperti itu, karena gua main crypto itu melihat berdasarkan fundamental yang kuat. Kembali lagi ya, walaupun Bitcoin itu memiliki fundamental yang bagus dan juga altcoin lainnya seperti XRP dan kawan-kawan memiliki fundamental yang bagus, barangnya ini intangible ya, kita nggak pegang, jadi kita harus bertanggung jawab sendiri kepada investasi kita masing-masing. Ya, gua Fai Muhammad, kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena ketemu lagi di next video. Peace out.